Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Dan Yesus sudah berkata, Yohanes 14 ayat yang kena, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus menimpali dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini, dan Tuhan tetap memberikan kita kemampuan untuk melakukan segala aktivitas kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita, sehingga perjalanan hari ini penuh dengan ketaatan kita kepada Tuhan yang disertai dengan takut akan Tuhan, sehingga kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami hidup baru di dalam Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Ibrani 10 ayat 16, 19 sampai 25. Demikian bunyi firman Allah. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikan setia. 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan giat melakukan menjelang hari Tuhan mendekat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan hidup baru di dalam Kristus, ya, itu tema kita. Kita memiliki hak istimewa ketika kita telah mengalami hidup baru dalam Kristus. Artinya ketika kita hidup baru dalam Kristus, kita memiliki jalan masuk secara pribadi kepada Allah melalui Kristus. Bayangkan hati kita dimurnikan, disucikan dengan firman, dan kita memperoleh hidup yang dibaharui. Karena apa? Adanya keintiman kita kepada Tuhan, di mana kita boleh memperoleh jalan bebas. Kalau dulu kita datang melalui perantaraan imam, kalau melalui ada setahun sekali di mana imam besar masuk ke tempat paling kudus itu, dan kemudian mempersembahkan sesuatu, dan tidak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Dan di saat dia mati, tirai yang memisahkan itu robek dari atas ke bawah, sehingga melalui dirinya, kata firman Allah yang kita baca, kita dibebaskan untuk bisa masuk anytime kepada Bapa di surga melalui dirinya. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita memiliki jalan masuk secara personal, bukan secara kelompok, tapi secara personal. Itu sebabnya secara personal, secara pribadi kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Tanpa hubungan kita dengan Allah, kita tidak akan pernah memiliki hati yang tulus, yang disucikan, dimurnikan, dan dibebaskan dari hal-hal yang jahat. Tidak akan pernah itu. Tapi ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah melalui Kristus Yesus, dan itulah yang dikatakan. Sebab apa? Kita kan disucikan oleh darahnya. Kita bisa masuk oleh Yesus itu sendiri. Melalui dirinya sendiri, Ia telah
membuat jalan bagi kita supaya anytime kita butuh Tuhan, kita bisa bertemu dengan Bapa di surga melalui Dia. Jadi kita tidak lagi mempersembahkan korban bakaran untuk penebus dosa melalui persembahan binatang-binatang, tapi melalui pribadi Yesus kita bisa langsung kepada Bapa di surga. Wow. Jadi betapa berharganya engkau, betapa engkau punya hak istimewa, sama dengan orang-orang ketika orang-orang di ring satu itu, ya, di istana presiden, mereka mungkin bebas keluar masuk, ya, bertemu dengan presiden. Karena apa? Mereka punya hak privilege yang begitu luar biasa. Dan apalagi kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita punya hak privilege di mana Tuhan Yesus Kristus membuka jalan bagi kita untuk bertemu dengan Bapa di surga. Yang kedua, kata firman Allah, kita dapat bertumbuh dalam iman, ayat 23. Jadi kita ada memang persoalan, ada memang tantangan, ada memang hal-hal yang membuat kita ragu, mempertanyakan segala sesuatu yang sering dilakukan oleh Donald Trump dan lain sebagainya untuk meragukan kebenaran firman Allah. Tapi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, atau kita memiliki hubungan personal kepada Allah kepada Allah melalui Yesus Kristus, itu kita tidak lagi punya kebimbangan. Segala kebimbangan, keraguan dipatahkan di dalam nama Yesus. Kita hancurkan dalam nama Yesus. Karena apa? Iman itu memberikan kita kemenangan. Jangankan hal-hal seperti iblis saja kita kalahkan, si penipu itu, si pembohong itu, bapa segala dusta itu. Itu sebabnya kita perlu terikat kepada Tuhan. Yang ketiga, kata firman Allah, kita dapat menikmati penghiburan, nasihat dan dorongan dari teman-teman seiman. Ya, luar biasa itu ayat 24. Jadi kita kalau sebagai orang percaya, janganlah memisahkan diri. Saya dalam sebuah kegerakan apapun, pertemuan apapun, selama itu saya diundang dan saya dalam keadaan fit, pasti saya datang. Ya, pasti. Saya paling tidak suka kalau diundang tapi saya nggak datang. Tapi kalau karena sesuatu pekerjaan atau sesuatu yang lebih, maka saya akan minta maaf kepada yang mengundang itu. Bukan berarti saya nggak pernah, tapi yang mau saya katakan, saya sangat menyukai pertemuan-pertemuan dengan para sahabat-sahabat, apalagi para pendoa-pendoa. Wah, itu suatu kesenangan, karena bisa menangis bersama, bisa berdoa bersama, bisa menggumuli kota, menggumuli daerah pelayanan kita, dan kita mendengarkan kesaksian yang menghibur, menguatkan, memberikan dorongan, motivasi untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Wah, sesuatu yang sangat mantap. Jadi kita dapat menikmati penghiburan, nasihat dan dorongan dari teman-teman seiman. Jadi jangan tinggalkan itu. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita seiman, jangan, ya. Supaya apa? Kita mendapat manfaat dari segala pertemuan itu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting dan kalah serunya adalah kita boleh menyembah Tuhan bersama dengan umat Tuhan, ayat 25. Itu sebabnya kita jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan yang ada. Karena di situ kita bisa menyembah, mengekspresikan rasa kekaguman kita bersama dengan umat Tuhan, meninggikan Tuhan bersama-sama, memuliakan Tuhan bersama-sama. Wow, itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa kalau kita lakukan dengan betul-betul seperti buah ibadah yang sejati itu, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah, seperti Filipi 1 ayat 20, di mana kita mempergunakan tubuh kita ini. Kristus dimuliakan dalam tubuh kita, baik ketika kita hidup, ketika kita mati. Itu sebabnya Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Ayat 22-nya dikatakan, kalau aku hidup, hidup memberikan buah. Wow, mantap itu. Kenapa? Kita tahu persis apa itu mempersembahkan tubuh kita. Kita tahu persis apa itu mempersembahkan penyembahan, keagungan yang kita persembahkan kepada Allah melalui hidup kita.
Kita bisa mengekspresikan rasa kekaguman kita, rasa kecintaan kita kepada Tuhan, sekaligus ucapan terima kasih karena Dia tidak pernah terlambat untuk selalu menolong kita. Haleluya, mantap itu. Jadi jangan tinggalkan persekutuan itu. Kalau ada persekutuan-persekutuan di tempat Anda, hadirilah. Ya, jangan pikir itu kan menghabiskan uang. Memang mungkin lelah, ya. Tetapi kalau engkau lakukan dengan hati yang sungguh, engkaulah yang akan menikmati berkatnya. Jadi karena apa? Hidup baru dalam Kristus, hak yang kau miliki ini untuk menikmati segala yang baik, yang indah, lakukan itu. Supaya apa? Hak privilege-mu tidak hilang, di mana Tuhan mengcover engkau, melindungi engkau, menjaga engkau, memberikan yang terbaik dan menolong engkau saat engkau dalam pergumulan. Dan menjagai engkau dari tangan-tangan orang yang mau berbuat jahat, menjagai engkau dari segala kecelakaan dan lain sebagainya. Wah, pastilah kita pernah mengalami kecelakaan. Saya tidak tahu bagaimanapun hebatnya benturan yang saya alami ketika kecelakaan, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan begitu baik, begitu baik, begitu baik. Persembahkan hidup kita kepada Allah dengan sungguh, dengan baik kepada Dia. Mari, jangan tinggalkan persekutuan. Kita betul-betul orang yang hidup baru dalam Kristus itu. Kita memiliki jalan masuk secara pribadi kepada Allah melalui Kristus. Kita tidak lagi kita dapat bertumbuh dalam iman, kita dapat menikmati penghiburan nasihat dari para sahabat-sahabat, dan kita boleh menyembah Tuhan bersama. Aduh, Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya betul-betul kita hidup baru dalam Kristus dan kita menikmati segala hal, baik itu dukungan dari Tuhan sendiri maupun dari orang-orang di mana kita bergaul, terutama teman-teman seiman kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus menikmati hidup baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sedang sakit apapun, sakit penyakitmu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan mampu hadir kepadamu dan menyembuhkan engkau saat ini juga. Kalau engkau orangnya, arahkan tanganmu, angkat tanganmu dan arahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala sakit penyakit yang mereka miliki, aku perintahkan dalam nama Yesus Kristus. Apapun sakit penyakitnya, aku perintahkan saat ini juga engkau keluar dalam nama Yesus Kristus. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka, engkau sembuhkan Tuhan, engkau jamah mereka semuanya. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepada mereka yang menghadapi pergumulan masa-masa sulit di hari-hari ini. Tuhan datang kepada mereka, pengusaha, usaha, anak-anak apapun. Tuhan, kami melihat kepedihan yang begitu luar biasa. Kadangkala sampai mereka harus meminta-minta. Kami mendengar bagaimana seorang ibu yang begitu luar biasa memperjuangkan anaknya sekolah, karena tidak bisa lagi membayar uang pakaian dan lain sebagainya. Dia berani untuk menyatakan permohonan, permintaan kepada wakil presiden walaupun belum bertemu. Tapi saya mau katakan ini sebuah perjuangan. Tapi Tuhan, ada orang yang rela menolong, ada orang yang rela membantu suatu hal yang luar biasa. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit, lakukan perjuanganmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan Tuhan juga akan menunjukkan caranya bekerja dengan cara yang tidak engkau ketahui. Dalam nama Yesus Kristus, kalau engkau orang yang mau didoakan, angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, engkau yang berjanji, engkau akan menolong setiap kami yang mengalami persoalan, memberikan jalan keluar dan ketenangan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan si setan kami perintah keluar, hancurkan dengan kekuasaan. Terima kasih, dan kami percaya pertolongan Tuhan datang kepada mereka, kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Dan saya mengucapkan selamat beraktivitas, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan